Selamat datang, Kurikulum Merdeka Belajar. Kita bahas pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dwiwantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dwiwantara. Pendidik harus mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri. Peran apa yang paling dominan guru lakukan kepada murid-murid? Seorang pendidik harus dapat berkomunikasi dengan murid, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Keberlangsungan komunikasi guru dan murid akan menimbulkan sisi positif, yaitu senang belajar, sehingga kegiatan belajar yang menyenangkan. Apa peran sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Seorang pendidik harus dapat berkomunikasi dengan murid, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Ingin menjadi guru seperti apa? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang ibu atau bapak lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Sosok guru yang menumbuhkan kekuatan dan potensi sewaktu menjadi murid dulu adalah guru yang cerdas, paham kebutuhan muridnya, tidak membeda-bedakan muridnya, dan selalu memberikan kesempatan agar muridnya bisa mengutarakan pendapat. Pendidikan selama 1 abad. Praktik pendidikan kolonial apa yang pernah Anda lakukan selama menjadi guru? Praktik pendidikan kolonial apa yang pernah saya lakukan selama menjadi guru adalah menuntut para siswa untuk mencapai target-target penilaian saya pada materi pelajaran yang saya ajarkan. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mencapai selamat dan bahagia. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid terdiri: kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kita belajar bersama bagaimana pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon kontinu, konvergen dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. KHD tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sistem memang bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar,
Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset emang terlebih dahulu sebelum memperhatikan metode emang. Merdeka Belajar abad ke-21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar. Menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid, memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Kita bersama-sama bagaimana melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Thank you.